Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Suharni, Kepala Sekolah SD Negeri Pegunungan, selaku mentor dari peserta pendidikan Kota Semarang angkatan 24 tahun 2004. Izinkan saya memaparkan hasil laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan saya perkenalkan, saya adalah peserta P3K angkatan 25 yang mana minggu kemarin tanggal 18 dan 19 saya berada di Diklat Balai Kota Semarang untuk melaksanakan orientasi pendidikan. Profil pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zul Fajrin Veronica. Saya bernik 1980802 2024 212010. Saya lahir di Klaten tanggal 2 Agustus 1988 dan beralamat di Jalan Jodoh 23 RT 2 RW 2 Kota Semarang. Unit kerja ada di SD Negeri Pegunungan. Latar belakang yang akan saya paparkan adalah salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut dibutuhkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berjiwa melayani. Seseorang ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berjiwa melayani dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut. Maksud dan tujuan yang pertama, pengenalan tugas dari fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang keempat adalah diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berhak. Dan yang ketiga, peserta mampu menjadi ASN berkualitas dunia. Visi pemerintah Kota Semarang yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bikin NKRI yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian visi dari pemerintah Kota Semarang adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dua, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berdasarkan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Ketiga, menjamin kemerdekaan masyarakat, menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Keempat, mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dan yang kelima adalah menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Visi-visi SD Pegunungan yang pertama adalah visinya tercipta
bertakwa, berkarakter Pancasila, ramah bersahaja, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Kemudian visinya mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa antar sesama melalui budaya, pergaulan yang humanis. Yang kedua adalah mengembangkan prestasi melalui kegiatan interkulturer dan kurikuler. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur sebagai bangsa antar sesama melalui budaya pergaulan yang humanis. Yang keempat, menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Rencana strategi SBY berikutnya. Yang pertama adalah menanamkan kepada peserta didik untuk beriman atau percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, membiasakan peserta didik selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kelima, meraih rata-rata nilai ujian sekolah 10 besar di tingkat kecamatan. Yang keenam, meningkatkan kualitas lulusan sekolah sehingga dapat diterima di sekolah favorit. Yang ketujuh, meraih kejuaraan lomba, baik yang akademis, siswa berprestasi, lomba mata pelajaran, dan lomba pramuka. Yang kedelapan, meraih kejuaraan lomba non-akademik di bidang kepramukaan, seni, dan olahraga. Yang ke-9, menjadikan peserta didik terampil dalam bidang kepramukaan, dan yang ke-10 adalah menjadikan peserta didik terampil dalam IT atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah struktur organisasi dan tata kerja SBY. Ada kepala sekolah di sebagai tanggung jawab, kemudian wakil dan Bapak Ibu guru yang sudah saya lakukan. Manajemen kepegawaian P3K. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 31 tentang manajemen ASN, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penguatan budaya kerja dan citra institusi, yang keempat pengelolaan kinerja, yang kelima pengembangan talenta dan karir, yang keenam pengembangan kompetensi, yang ketujuh pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Untuk disiplin P3K, di sini bisa disebut banyak sekali. Yang pertama adalah berpenampilan rapi dan sopan. Tentunya Bapak dan Ibu guru pasti tahu ya, menghadapi siswa harus dengan berpenampilan yang rapi dan sopan, serta harus menjaga tubuh kekayaannya agar tetap dilihat oleh siswa. Yang kedua, bertindak objektif dan tidak diskriminasi. Yang ketiga, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji P3K jabatan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, melaporkan dengan segera kepada atasan jika mengetahui hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Yang keenam, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pegawai. Kedelapan, menggunakan dan memelihara barang negara dengan sebaik-baiknya. Yang ke-9, memberikan kesempatan kepada bawaslu untuk mengembangkan kompetensi, dan yang terakhir adalah menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi P3K. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang paling penting yang akan saya laporkan di sini adalah RKK-nya.
Unit kerja ada di SD Negeri Pemuda dengan jabatan saya adalah pertama, masa kontrak saya adalah di tahun 2024 sampai dengan 2029. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama menanamkan kepada peserta didik untuk beriman. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, membiasakan peserta didik selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kelima, meraih rata-rata nilai sekolah 10 besar di tingkat kecamatan serta meningkatkan kualitas lulusan sekolah hingga dapat diterima di sekolah negeri. 7, mereka kejuaraan lomba baik yang ada akademis maupun non akademis. Yang ke-9, menjadikan peserta didik tampil dalam bidang kepramukaan. 10, menjadikan peserta didik tampil dalam bidang IT atau ilmu pengetahuan dan teknologi. 11, menjadikan peserta didik tampil dalam bidang kesenian, yaitu seni tari, seni musik, seni lukis, dan seni baca Al-Quran atau tilawatul Quran. 12, menjadikan peserta didik terampil dalam bidang olahraga sesuai bakat dan minatnya masing-masing. 13, membiasakan peserta didik bertutur kata dan berperilaku sopan pada orang tua, guru, dan teman. 14, membiasakan peserta didik senyum, salam, sapa, meminta, dan memberi maaf, serta mengucapkan terima kasih. 15, melaksanakan peringatan Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lingkungan. Ke-16, menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik untuk menyongsong masa depan. 17, meningkatkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat. 18, membiasakan peserta didik untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 19, menjadikan lingkungan sekolah yang berlestari, bersih, sejuk, tenang, aman, rapi, dan indah. 20, memberikan pelayanan pendidikan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Rencana kerja pemimpin atau kepala sekolah dinas unit kerja mandiri. Yang pertama, sekolah terwujudnya sekolah berkualitas berdasarkan 8 standar nasional pendidikan di SD Negeri Pemuda, terlaksanakan pengembangan diri dan penyusunan publikasi ilmiah atau karya inovasi. Kedua, terlaksananya tugas sebagai pengurus atau anggota PGRI. Tahun kontrak yang pertama, kegiatannya adalah menyusun rencana pembelajaran, yaitu tahapan kegiatannya menyusun rencana pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Output atau hasil kegiatan dan tahapan. Yang pertama, terlaksananya pembelajaran yang efektif, inovatif dan menyenangkan. Dan yang kedua adalah tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Penerapan nilai-nilai yang beranak adalah kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Yang kedua, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Melaksanakan PHBS setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan senam dengan siswa dan juga perwakilan guru yang memimpin senam. Selanjutnya, setelah senam dilanjutkan dengan cuci tangan, sarapan bersama dan bekal sehat, sarapan bersama dengan bekal sehat dan gosok gigi bersama. Kemudian hasil kegiatannya adalah terwujudnya warga sekolah yang sehat dan bugar dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, bisa ini ada kami fase A di lingkungan sekolah berdiskusi tentang pembelajaran yang inovatif agar terjalin kolaborasi yang baik antara
pelatihan guru, tidak ada kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, untuk jangka panjangnya, yang pertama adalah pemberdayaan iklim sekolah yang inklusif. Satu, mengkampanyekan inklusivitas di lingkungan sekolah. Dua, memberikan pendampingan dan pelayanan sesuai dengan tujuan inklusivitas di lingkungan sekolah. Dan tiga, mengadakan referensi dan evaluasi agar terciptanya iklim sekolah yang lebih kondusif dan nyaman, serta memupuk sifat yang terbuka dan saling menghargai perbedaan. Jangka panjang yang kedua adalah penanaman rasa cinta tanah air. Yang pertama, melakukan kebiasaan menyanyikan Indonesia Raya setiap memulai pelajaran. Kedua, melakukan kegiatan keseharian atau memakai fasilitas di lingkungan sekolah dengan membiasakan diri untuk antri. Yang ketiga, melakukan kebiasaan dengan membaca Pancasila dan menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional sebelum dimulainya pelajaran. Hal tersebut agar terciptanya iklim sekolah yang lebih kondusif dan nyaman, serta memupuk sifat yang terbuka dan saling menghargai perbedaan. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menimbulkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia agar terciptanya keamanan dan kedamaian. Rencana jangka panjang yang ketiga adalah pembiasaan literasi. Yang pertama, dapat dengan menyusun jadwal setiap kelas untuk mendapat giliran tampil setiap hari Rabu untuk sama-sama satu kelas keluar ke lapangan untuk membaca buku dari gerobak baca. Kemudian yang kedua, siswa menentukan pertunjukan dibimbing oleh wali kelas. Ini biasanya kami lakukan untuk satu minggunya satu kali tampilan satu kelas. Yang ketiga adalah semua siswa berbaris di lapangan untuk menyaksikan penampilan kelas yang mendapat giliran maju. Dan yang keempat, kelas yang terjadwal tampil menampilkan tampilannya, bakatnya secara klasikal atau individu, bisa berpuisi, cerita, tarian atau menyanyi. Hal ini dapat memunculkan keberanian siswa untuk tampil di depan umum dan menyalurkan bakat siswa. Demikian rencana hasil kerja yang saya buat dalam periode jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang di SD Negeri Pemude, yang saya rasa ini cocok iklimnya dengan apa yang sehari-hari dapat siswa atau peserta didik lakukan di sekolahan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon